Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak, jamaah Masjid Al-Munawwarah, pada kesempatan ba'da subuh pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul, berhimpun, bersilaturahmi di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia yang baik ini, tentunya bersama orang-orang yang baik. Tiada lain tujuan kita, keberadaan kita di dalam masjid ini untuk terus kita taqarrub ilallah, kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangkaian itu semua adalah untuk menggapai mardhatillah ataupun untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibu bapak, hadirin jamaah sekalian, saya mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ba'da subuh pagi hari ini, hendaklah dalam situasi dan kondisi apapun kita terus untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bentuk wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari mulut atau lisan kita, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dari rumah ya menuju ke masjid dalam keadaan sehat gitu kan. Kemudian dapat melaksanakan sholat subuh berjemaah. Sebelum tadi kita wirid, zikir kan, kemudian ditutup dengan doa. Pada akhirnya rangkaian kegiatan rutin setiap Ahad ba'da subuh seperti ini, majelis ilmu. Bersyukur Bapak Ibu yang dapat mengikuti kegiatan seperti ini dengan istiqomah, dengan konsisten. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat sehat, dia sehat tapi tidak pernah sempat untuk berangkat atau pergi ke masjid. Ngapo? Karena banyak alasan di situ. Sehat tapi di rumah tadi banyak gawe, ngasuh cucu, misalnya nak masak dan lain sebagainya. Tapi kita beruntung dan bersyukur, itu semua karena memang sudah ditekadkan, diniatkan untuk kita yang diberikan oleh Allah nikmat umur, benar-benar kita pergunakan. Katakanlah di sisa umur kita ini untuk terus kita melaksanakan, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tentunya kemampuan kita masing-masing. Sekali lagi Ibu Bapak, dengan rasa syukur itulah kita sebagai hamba Allah sekali lagi pergunakan benar-benar nikmat tersebut, baik itu kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, yang sampai detik hari ini kita masih dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan senantiasa jalan yang lurus yang benar-benar. Dengan jalan tersebut sekali lagi kita konsisten, istiqomah untuk senantiasa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, tidak lupa kita banyak bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi yang diagungkan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ibu bapak sekali lagi dengan kita memperbanyak solawat ini, kita tercatat sebagai hamba Allah sekaligus sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pada subuh pagi ini kajian ataupun tema yang akan disampaikan yaitu berkaitan tentang hikmah daripada mengapa Allah menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, itu baik tema hari ini
Nah, alasan ngapu milih tema itu, saya kalau hadir di masjid itu, di masjid, memang saya survei Bapak Ibu, saya cek, rata-rata jemaah itu di atas 40-50, sedikit pemuda atau remaja yang setiap ba'da subuh. Ya paling tidak ini untuk mengingatkan saya pribadi. Artinya keberadaan kita yang memang diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Oleh sebab itu, kalau memang kita sudah tahu tujuan mengapa Allah menciptakan, yaitu yang disebut dengan manusia dan jin yang menghuni di dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama yang harus menjadi catatan bagi kita adalah di dalam surat Al-Mulk, ya, ayat kedua itu Allah menyebutkan dalam firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bu, surat Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita benar-benar perhatikan dalam surat Al-Mulk tersebut, dan memang surat ini Bapak Ibu, kalau di dalam keterangan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam baik untuk kita amalkan. Salah satu di antara keutamaannya itu, paling tidak ketika hamba Allah benar-benar mengamalkan ayat tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya dibaca tapi benar-benar diimplementasikan, dipraktekkan, itu dalam riwayat akan terhindar ya dari apa? Azab kubur, gitu kan. Terbayang enggak kita Bapak Ibu, dengan kita senantiasa setiap hari mengamalkan surat Al-Mulk tersebut akan terhindar dari azab kubur. Cuman catatannya jangan mengakal-akali akal. Maknanya apa? Supaya kaki aku ini persiapan kalau lah pindah ke alam kubur supaya tidak ada azab. Mulai dari sekarang aku baca terus surat itu. Betul, tapi dalam kehidupan sehari-hari di luar dari situ kan kita melaksanakan aktivitas. Baik yang masih jadi pegawai, TNI, Polri, dosen, mahasiswa, pelajar, pedagang online, tetap harus kita melihat bagaimana sesungguhnya kita harus tahu dengan rambu-rambu dan batasan dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi tidak cukup dengan istilah itu mengamalkan ayat tadi. Nah, kembali kepada ayat yang kedua tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghidupkan yang namanya mati dan hidup ini Bapak Ibu sesungguhnya untuk melihat. Kalau bahasa kita sehari-hari itu menguji. Allah itu mau menguji dan menyaring, menyaring hamba-hambanya yang ketika diberikan nikmat hidup di dunia ini, satu, siapa yang paling baik amalannya. Gitu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menciptakan, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, kata Allah. Jadi kita ini diuji. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala itu yang lebih baik amalnya. Makanya di ujung ayat itu wahuwal azizul ghafur. Kemudian Allah itu Maha Pengampun. Pada akhirnya, ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjalani hidup ini yang memang diciptakan untuk beribadat kepada Allah, lantas pertanyaannya adalah, kalau di satu sisi ada hamba Allah yang dia banyak melakukan rutinitas amaliyah soleh,
ataupun amal kebaikan. Sesungguhnya bukan yang dilihat itu adalah yang paling banyak amalnya, tapi Allah melihat seorang hamba Allah itu yang ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah tadi, yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Jadi konsistensi kita melaksanakan ibadah itu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ibu bapak, ketika Ummul Mukminin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apalah yang paling baik?" Artinya ibu bapak, ketika ditanya tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sehari-hari itu, aku tuh nak melakukan amalan, kira-kira amalan apalah yang bagusnya aku lakukan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, amalan yang dia sedikit tapi terus menerus kau kerjakan, continue. Amalannya sedikit tapi terus menerus kita kerjakan, artinya tidak pernah berhenti atau stop. Contoh ibu bapak, mungkin di antara bapak ibu ada yang setiap hari, setiap malam itu melaksanakan tahajud setiap malam. Dari sejak mungkin dia entah itu akil balik atau sudah menemukan kelezatan dalam ibadat, maka sudah ditekadkan, sudah diniatkan setiap malam itu dia tidak pernah tinggal sholat sunat tahajud. Karena walaupun hukumnya sunnah sholat tersebut, ketika seorang hamba Allah sudah benar-benar konsisten, istiqomah, yang nilai ibadah yang dilaksanakan di malam hari tadi sunnah, maka bagi dia pribadi sudah menjadi wajib. Ini maknanya Pak, Bu, sudah ada istiqomah, konsisten di dalam kehidupan kita tadi. Ada one day itu kalau dia baca satu hari satu surat atau satu lembar, istiqomah satu hari satu surat sampai selesai satu surat. Paling tidak di juz 30 dia baca. Atau dilakukan one day one ayat, satu hari satu ayat. Sedikitnya Ustaz, jadilah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim. Ujian rumahnya lah kecepatnya Pak. Jadilah sehari sayat, besok lagi sayat lagi, besok sayat lagi Pak. Tapi istiqomah, konsisten. Kalau itu pacak juga aku. Nah, ngomongnya baik pacak juga, besok dilaksanakan besok. Hari berikutnya apa kabar? Berapa banyak yang kita ngomong istiqomah konsisten tadi tapi tidak sungguh-sungguh. Kita berangkat Bapak Ibu dari rumah menuju ke masjid, sudah menyiapkan infak atau sedekah. Setiap hari umpamanya tadi menyiapkan 5.000 setiap kali datang dari rumah menuju ke masjid. Disisihkan rezeki tadi memang untuk berinfak, kota amal atau kota infak dimasukkan. Setiap hari dia datang membawa 5.000. Kawan tadi bawa 100.000. Duit abang Bu, masuk ini barengan dengan yang 5.000 tadi. Besok barengan lagi. Hari ketiga tidak lagi kawan tadi yang sudah 100.000 tadi. Tidak konsisten. Kita tadi tetap 5.000, sedikit tapi terus menerus. Nah ini ibu bapak, secara akal sehat kita baik, kemampuan kita ini kan ada masing-masing ke batas. Nah jadi kembali kepada ayat tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu bapak ibu hikmah daripada menciptakan yang namanya hidup dan mati kita, al maut wal haya. Allah itu memang benar-benar menguji hambanya nanti. Siapa di antara hamba Allah tadi, kita ini bapak ibu, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Kalaulah seandainya Allah mau melihat siapa yang paling banyak, mungkin bersyukur, beruntung ketika ada hamba Allah yang secara ekonomi, kekayaan, dia setiap bulan bolak-balik Palembang, Mekah, Madinah. Ngapa? Karena sholat di Masjidil Haram itu, sekali sholat itu 100.000 amal ini ya, amal apa? Pahalanya tadi kan
sekali sholat di situ. Ke Madinah di Masjid Nabawi 1000 sekali sholat di situ. Masjidil Aqsa 500. Masjid Al-Munawwarah berapa? Bu, masjid sini berapa? Sholat berjamaah sini. Kalau 27. Kan keutamaan sholat berjamaah itu ada kalau Bapak. Cuman kita ini terkadang dalam masalah ibadat itu jangan hitung-hitungan untuk mencari nilai pahala tadi. Ketahuilah di dalam kita melaksanakan ibadat itu, maka hal yang paling utama dan yang pertama itu apa? Benar-benar kita ikhlas, mukhlisina lahuddin. Benar-benar kita ikhlas dalam melaksanakan ajaran agama kita ini. Bukan karena untuk mengharapkan pujian, sanjungan agar supaya orang tadi ngomong gitu alim lah, tidak pintar dan lain sebagainya, bukan. Tapi benar-benar itu semua adalah untuk keikhlasan menggapai daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dikategorikan yang paling banyak itu bukan di situ dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bunyi ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ada lagi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian itu adalah ketakwaan. Artinya yang memang benar-benar yang harus kita bawa nanti di hadapan Allah, sesungguhnya ketakwaan itulah nilainya. Jadi kalau secara gambaran umum takwa itu melaksanakan perintah Allah yang setiap hari kita dengar khotib setiap hari Jumat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, benar secara umum. Tapi kalau takwa itu kita artikan dengan takut, maka ketahuilah ketika seorang hamba memiliki rasa al-khawf, dia takut kepada Allah, maka takutnya dalam kehidupan ini kalau dia meninggalkan sholat secara berjamaah. Itu ada orang yang memiliki al-khawf, dia memiliki rasa takut kepada Allah ketika melaksanakan amal itu kelihatan sedikit, tapi terus menerus dia mengerjakan secara berjamaah, al-khawf itu akan melekat, maka dia terus akan melaksanakan secara kontinu sholat secara berjamaah. Hadir dia setiap hari melaksanakan sholat berjamaah, tidaklah sholat tahajudnya, sholat sunat duha dan lain sebagainya, tapi keberadaan dia sholat secara berjamaah itu terus ada pada dirinya. Dilihat atau tidak dilihat orang, diperintah atau tidak, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini salah satu poinnya Pak. Ketika hamba Allah dia mengerjakan amal yang rutin tapi terus menerus, sedikit kelihatan tapi dia benar-benar mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, kehusukan dan tawadu lagi ditambah. Tidak ada istilah itu rasa sombong dan lain sebagainya. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ulas hikmah daripada mengapa Allah menghidupkan dan mematikan manusia tadi, yang pertama Allah mau melihat siapa yang paling baik amalnya. Yang kedua, siapa yang paling benar dalam ikrar dan janjinya. Hikmah tadi Pak, yang kedua, hikmah Allah menghidupkan dan mematikan manusia yang kedua itu adalah Allah mau melihat siapa yang paling benar ya dalam ikrar dan janjinya. Maka itulah kalau kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ikrar Bapak Ibu. Kita sudah berikrar, Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya, ibadahku, wa mamati, jadi hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Berarti kita sudah berikrar, sudah berjanji kepada siapa? Kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita semua sudah berjanji bahwa ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memiliki alam semesta ini, yang menguasai seluruh alam jagat raya ini.
Itulah kita semua sudah berikrar Bapak Ibu. Nah ternyata dalam kehidupan kita di dunia ini, ikrar yang sudah kita sebutkan, ya, bahkan dalam solat iftitah kita, doa iftitah kita pun ada yang membaca itu. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita di saat ikrar tersebut sudah kita ucapkan bahwa semuanya adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Ternyata masih banyak melenceng. Mudah Bu jawabannya Pak. Mohon maaf. Kita hidup di dunia ini pasti ada musuh hidup. Siapa musuh hidup? Iblis kan? Syaitan. Iblis, syaitan. Iblis itu nenek moyangnya setan. Gitu kan? Setan itu artinya apa? Anak cucu keturunan iblis. Bu, iblis itu artinya apa? Nenek moyangnya setan. Setan itu apa? Anak cucu keturunan iblis. Maka kalau ada hamba Allah yang namanya manusia lagi marah-marah, aduh ibu melihat dia marah-marah, ibu itu sampai lunjuk, no kesetanan bapak itu jenguk. Nah, berarti maksudnya setan tahu sifat iblis tadi ada pada diri seseorang tadi. Karena sifat itu adalah sifatnya iblis. Kita ini bapak ibu pernah gak lo marah? Angkat tangan jemaah yang tidak pernah marah. Dari sejak dia lahir sampai sekarang tidak pernah marah, angkat tangan. Aku nak nyingok ni. Model marah kita ni bapak ibu macam-macam. Diamnya seorang istri kepada suaminya itu marah. Didiam ke be, marah. Cuman model dia marah, didiam ke be, tak diagoinya seplemang tu. Mah buat ke kopi, diam be dia. Lagi marah ngapa? Tak dijadikan belanja, umpama contoh. Anak tadi diperintah untuk bersih ke mobil bapaknya tadi, tolong dilap. Tak galak, marah ya berarti diam. Ngapa dak ninjau jajan tadi? Nak beli kuota. Misal Bu, itu baik, itu sudah masuk kategori diam. Itu sudah marah. Apalagi nak diucapkan dengan lisan. Makanya kita benar-benar menjaga lisan tadi supaya tidak saling perang mulut. Makanya lisan atau mulut yang kita ada pada diri kita ini bagian penting dalam rangka kita untuk ibadat kepada Allah. Maka ibu bapak coba perhatikan pada saat kita gerakan sujud, seluruh anggota tubuh kita ini, muka kita, di muka ini ada apa bapak ibu? Ada mata kan, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Sujud, merendahkan diri, berarti kita menyadari apa yang nak kita sombongkan dalam kehidupan ini. Siapapun dia, nak presiden, anggota dewan, konglomerat, pejabat, rakyat, pada saat kita melaksanakan ruku, semuanya merendahkan diri kita kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikrar kita kepada Allah bahwa benar-benar kita menginginkan untuk menjadi hamba Allah yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang memang kenyataannya apa yang kita ikrarkan, yang kita ucapkan tadi masih banyak yang menyimpang. Masih banyak yang menyimpang, keluar dari rel. Tapi ketika hamba Allah tadi kembali kepada relnya tadi, nah itu masih diberikan oleh Allah apa namanya? Kesempatan. Itulah hidayah atau petunjuk. Oleh sebab itu ketika menjalani hidup ini, kita beribadat ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, kita manusia ini tidak pernah lepas atau luput dari yang namanya nak melakukan perbuatan dosa. Saya ucapkan di hadapan Bapak Ibu, manusia itu harus berbuat dosa. Saya ulangi lagi baik, setuju tak setuju ucapan saya di hadapan Bapak Ibu? Manusia itu harus berbuat dosa. Bukan wajib, harus berbuat dosa. 1 kali 24 jam, dari sejak kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Tidak diperintah oleh Bapak Ibu di sini nak berbuat dosa, melakukan dewek. Benar tak? Tidak diperintah untuk berbuat dosa atau maksiat, Bapak Ibu sudah melakukan sendiri. Dosa yang kita lakukan itu, mohon maaf Bapak Ibu, ada yang sadar kita kerjakan, ada yang tidak sadar, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Bahkan di dalam hati kita ini pun tiada orang pun yang mengetahui serumah-rumah itu kita sudah melakukan dosa. Ada tak?
Minimal paling tidak husnuzon itu berbaik sangka, lawannya adalah suuzon, berburuk sangka. Sudah berburuk sangka saja Bapak Ibu, itu sudah kategori. Kategori apa? Ya kita sudah melakukan dosa tadi. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah artinya yang saya sampaikan tadi, mengapa manusia harus berbuat dosa? Karena Allah itu sudah menyiapkan ampunannya untuk hamba-hamba Allah yang dia berbuat dosa tadi, Pak. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah menciptakan namanya kita manusia ini, yang tujuan kita untuk ibadat, lantas kita menyampaikan inna solati, sesungguhnya solatku, wa mahyaya, hidupku, beda, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati, untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi Bu, sudah kalau kan kita berikrar kan, setiap hari kita berikrar itu, tapi kenyataan di luar dari situ kita masih tidak melakukan perbuatan dosa maksiat tadi, masih kan? Tapi ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Perhatikan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah kalian, kamu, kata Allah, menuju kepada keampunanku. Artinya ayat tersebut Bapak Ibu, Allah tahu setiap hari kita itu berbuat dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, segeralah minta ampun kepada Allah. Paling tidak pernah luput atau lepas juga dari lisan kita ucapan kalimat astaghfirullahalazim. Bu, astaghfirullah, bukan astaga. Astaghfirullah, bukan astajim. Astaghfirullah yang pendek, astaghfirullahalazim. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat istighfar ini Bapak Ibu, setiap hari kita ucapkan. Nabi SAW yang dia maksum itu, yang kita kenal maksum, dia terhindar dari namanya perbuatan dosa atau maksiat. Nabi Bapak Ibu yang menurut kita sebagai umatnya ini itu sudah dijamin oleh Allah untuk apa? Menjadi penghuni, penduduk surga. Betul kan? Walaupun beliau sebagai hamba Allah yang maksum tadi, dia terjaga dari perbuatan dosa atau maksiat, tapi every day, setiap hari Rasul istighfar. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, kiai jauh, tidak, ustaz tambah jauh, setiap hari istighfar tak? Atau jangan-jangan setiap salat sudah salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Sudah sampai di situ. Nabi itu setiap hari 70 sampai 100 kali istighfar. Oleh sebab itu, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dikaitan ke yang pertama tadi. Amalan kita yang sedikit tapi terus menerus, salah satunya ada orang yang setiap hari dia mendawamkan istighfar. Dan ini pernah terjadi, diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Betul kan? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya tadi kan, bahwa suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini Bapak Ibu, beliau mau berangkat pergi, keluar dari rumah. Perjalanan dia nak keluar dari rumah itu, secara logika dia Bapak Ibu, nak kemana tujuan itu? Terserah, dalam arti terserah, nak kemana? Tidak, mengikuti langkah itu saja. Sampailah dia di suatu tempat untuk istirahat.
berangkat dari menuju ke rumah, mau dalam perjalanan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena si pembuat roti yang setiap hari dia mengucapkan kalimat istighfar. Nah, ini maknanya Bapak Ibu. Itulah dalam proses perjalanan hidup kita. Apa yang kita kerjakan tadi sesuai tidak dengan ucapan yang setiap hari kita lakukan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar kepada Allah. Nah, yang contoh yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, itu contoh bagian paling kecil dalam kehidupan orang yang benar-benar dia berikrar kepada Allah. Apa yang dilakukan untuk mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu nak mewah-mewahan, tapi apa yang dia diinginkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia istiqomah konsisten, yang pada akhirnya apa yang dia minta tadi, Allah yang menggerakkan hati ulama besar tadi untuk pergi ke situ, ternyata adalah seorang pembuat roti yang karena istighfarnya tadi. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian, selanjutnya yang ketiga, terakhir ini Bapak Ibu, hikmah daripada mengapa Allah menghidupkan dan mematikan manusia itu, yang ketiga ini adalah Allah mau melihat siapa yang benar-benar sabar, siapa yang benar-benar sabar atas ujian dan musibah yang ditimpanya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, keberadaan Bapak Ibu di dalam masjid ini sambil kita majelis seperti ini ujian, bisa disebut musibah. Saya Bapak Ibu, ujian bagi kita. Apa ujiannya? Bahwa pada saat keberadaan kita di sini, apakah benar kita ini melaksanakan yaitu ibadat kepada Allah, keberadaan di sini. Jadi dia memanfaatkan panca indera ini untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu. Itu ujian. Dipergunakan tidak? Dipergunakan tidak? Wallahu alam. Masing-masing Bapak Ibu yang duduk, ada yang sambil berzikir, ada yang mikir ke pekerjaan, yang mikir ke PR dan lain sebagainya. Subhanallah, itu ujian. Jadi wajar Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu aman. Allah itu melihat di dalam surat tersebut mau menguji. Jangan kamu tuh ngomong beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Jangan kamu ngomong beriman. Uang beriman itu sudah pasti aku uji. Diuji oleh Allah. Diuji Bapak Ibu, diuji. Fokus tak kita mendengar. Sedikit ketakutan, ada kelaparan, ada kekurangan harta jiwa, bahkan buah-buahan. Ketika kita semua menghadapi ujian, termasuk bagian dari itu adalah musibah. Apa kata Allah? Ujian-ujian tadi, musibah yang menimpa seseorang tadi. Wabassiris sabirin, kata Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang ketika aku uji tadi, dia menjalani, menghadapi, melaluinya dengan penuh kesabaran. Wabassiris sabirin, beri berita baik, kabar gembira. Dapat berita baik, kabar gembira. Wabassiris sabirin, beri kabar baik ya kepada orang-orang yang dia sabar. Apa kabar baiknya? Di dalam ayat berikutnya, wabassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Kabar baiknya ketika seorang hamba Allah ditimpa musibah, dia mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Jadi kabar baiknya, musibah yang dia timpa, dia mengucapkan kalimat keluar dari lisan dia, inna lillahi wa inna ilaihi. Semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pamungkas itu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa wae yang kita cari di muka bumi ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk harta, tahta dan lain sebagainya, semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, karena 15 menit ya Bu bilang kita tanya jawab. Semoga kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu, kita benar-benar memahami dan dapat memaknai mengapa niat Allah tadi menghidupkan dan mematikan manusia tadi, supaya di antara yang terakhir ini adalah yang benar-benar dia bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ada 4 Bapak Ibu. 1, hikmah daripada Allah menghidupkan dan mematikan manusia. Allah mau melihat siapa yang paling baik amalnya. Yang kedua apa Bu? Siapa yang paling benar ikrarnya tadi dan janjinya tadi. Yang ketiga, siapa yang dia benar-benar sabar atas ujian gitu kan, dan musibah yang menimpanya tadi. Dan yang keempat, siapa yang benar-benar dia bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau aku nak jabar ke tentang bersyukur, aku yakin Bapak Ibu lah paham galau tentang makna bersyukur. Tapi jelas itu pun bagian daripada hikmah Allah menghidupkan dan mematikan manusia. Dan pada akhirnya siapa yang dia benar-benar ridho dengan takdir dan ketentuan sewaktu hidup di dunia, untuk nanti dikaruniakan, diberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Inilah yang dapat saya sampaikan Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sekali lagi Bapak Ibu kesehatan, kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, sehingga kita dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah benar-benar kita pergunakan untuk beribadah dan berprestasi di dalam hidup dan kehidupan di dunia yang singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang kusampaikan tadi ada yang kurang pas atau kurang setuju dan lain sebagainya. Sebagai hamba Allah pasti penuh kekurangan, kealfaan. Dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampunannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin semacam dialog sedikit Tadi dikemukakan ada 2 hal yang saya agak terkesima Pertama, Ustaz mengemukakan bahwa perbuatan salah itu harus. Harus. Sementara kita selalu mengemukakan bahwa innal insanu la yahlu anil khata'i wan nisan. Manusia itu tidak luput daripada salah dan lupa. Tapi bukan kata-katanya harus. Gitu Kalau ada yang tidak memahami secara real, secara makna, itu bisa jadi Ustaz mengemukakan berbuat salah itu harus. Kata-kata harus itu mungkin jangan seperti itu. Yang kedua, Ustaz tadi mengemukakan kedatangan kita di sini ada 2 hal. Yang pertama ujian, yang kedua musibah. Nah, kata-kata musibah ini membuat suatu sudah. Ada seolah-olah kita mempetokan bahwa kedatangan kita ini hanya 2 itu. Ujian dan harus. Padahal kedatangan kita di sini mendengarkan ceramah ini sebenarnya hidayah. Bahwa nanti kita menangkap atau tidak menangkap itu tergantung bagaimana kita masing-masing. Kemudian Ustaz tadi juga mengemukakan kata-kata kita harus berpikir kritis. Nah, saya tentu agak sedikit kritis dikemukakan seperti itu untuk meluruskan kita semua dengan kata-kata. Karena kata-kata inilah yang membuat kita yang tidak halal jadi halal, itu kata-kata. Membuat kita yang tidak Islam jadi Islam, itu dengan kata-kata. Ini sedikit saya mengkoreksi Ustaz, karena saya tahu tentu karakter kita ini beda-beda Ustaz Kalau misalnya di orang Sumatera Barat, cara dia menegur mungkin punten, nak kaki, misalnya.
maaf, ini kaki, jangan dipijak maksudnya. Tapi kalau kita orang Sumatera Selatan, woi, tidak kijengok kaki. Nah, orang Sumatera Utara, mungkin dia anjing kau kata, langsung begitu. Padahal hatinya mungkin baik, tapi cara mengungkapkan. Nah, Pak Ustaz ini baik sekali sebenarnya ya, dan mengapresiasi kita. Hanya mungkin karena dia anak orang Palembang, cara mengemukakan ya sepertinya agak keras begitu ya. Karena mungkin apa istilahnya itu apa dengan keadaan seperti ini mengajak kita supaya betul-betul bertakwa kepada Allah, takut pada Allah. Tapi Ustaz ya, kalau Ustaz biasakan seperti ini dengan para audien yang macam-macam, beragam-ragam. Ada yang menjadi, sudahlah, cak marahnya dia, urung gitu. Seperti itu. Tapi ada yang merasa ya senang sekali karena kita memang sering melakukan kesalahan. Ustaz kayak marah, padahal tidak marah. Ustaz ini memberikan motivasi kepada kita agar supaya kita takwa, intinya bertakut pada Allah. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf dengan ungkapan ini kalau Ustaz merasa sedikit kurang nyaman, tapi ini saya kemukakan untuk betul-betul kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Inilah yang saya sebut Bapak Ibu, ketika kita sebagai memposisikan sebagai jamaah, audiens, gitu kan, sebagai yang hadir mendengarkan, di antara Bapak Ibu, ketika diberikan oleh Allah nikmat akal tadi, di dalam surat Ali Imran ayat 190, ulul albab. Ulul albab itu artinya apa? Orang-orang yang berakal. Saya yakin beliau sebagai seorang yang disebut ulul albab, itu critical thinkingnya luar biasa. Sedikit saja omongan itu bisa dikoreksi. Makanya manusia itu Bapak Ibu diberikan akal oleh Allah. Dengan gaya bahasa apa Bapak Ibu bisa mengakal-akali akal. Nak gaya bahasa apa 1000 bahasa di dunia ini, ada yang dia bisa memahami, ada yang tidak. Pasti ada pro dan kontra. Tinggal lagi kaget balik ke hati. Disinilah puncak dari setiap kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Kita setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, kaget ujung-ujung balik ke hati. Kita menerima dengan lapang dada, alhamdulillah. Saya apa yang disampaikan beliau tadi koreksi, saya menerima dengan lapang dada. Saya setuju bahwa memang saya katakan di hadapan Bapak Ibu, manusia harus berbuat dosa. Tapi ketika seorang berpikir kritis, itu akan dimaknai apa? Masing-masing akan berbeda. Bahwa al-insan khoto'an nisyan, manusia itu tempatnya sering berbuat salah dan dosa. Jadi kalau dikaitkan manusia harus berbuat dosa, memang manusia itu sering berbuat yang namanya khilaf, salah, maksiat. Tidak diperintahkan berbuat dosa. Apalagi aku sampaikan dengan kalimat manusia harus berbuat dosa, filosofia, filsafat. Manusia harus berbuat dosa. Aku ada karena aku berpikir. Itu filsafat kan? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini tidak ada istilah saya maksud mengatakan ibu bapak ayo kita berbuat dosa, tidak. Ada yang saya sampaikan makna di sini untuk mengajak Bapak Ibu berpikir. Istilah itu bukan untuk kita dengar manut-manut. Ada jemaah pasti yang kritis, ada yang menerima, ada yang tidak sependapat, wajar. Makanya saya tutup di akhir tadi, kalau yang saya sampaikan ini ada yang kurang berkenan, ada yang salah, saya manusia biasa, begitu kan Bapak Ibu? Tidak ada yang sempurna kita nih Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini saja kita sudah berbuat dosa loh. Sadar Bapak Ibu? Tidak diperintah kan? Sudah gitu. Ada rasa tidak setuju, tidak senang umpama antar kita, itu sudah bisa dikategorikan. Tapi tinggal balik-balik ke niat. Saya yakin niat Pak Haji tadi pasti bagus. Dan itu memang beliau sudah mengkoreksi saya. Memang gaya style seorang itu ada yang kelihatan. Itu dinaikkan, naik turun. Itu kita juga harus bisa membaca audiens Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lembut berbicara itu ada kebiasaan. Saya survei Bapak Ibu, itu jemaah itu sudah mulai mengenang cipta dengar. Kalau dia dikeluarkan, terkejut dia, bangun lagi kan? Mulai dia seakan-akan fokus.
lembut. Artinya sudah mulai menjalani tingkatan fasenya Bapak Ibu. Ketika kita menjalani kehidupan itu ada fase. Yang sama dengan Bapak Ibu waktu masih belum pensiun dulu ya, dalam begawe ya, wah kerja kerasnya ya, kemana-mana, kadang-kadang balik malam. Tapi seiring perjalanan waktu mulai mengerem, mulai nak ibadat. Ngapa? Karena dulu tidak diperintah, dikerjakannya dewek. Tidak diperintah. Itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan manusia harus berbuat dosa. Dia menggapai dunia itu baik, itu sudah berbuat dosa. Harus bagi dia tadi untuk memenuhi kebutuhan. Harus bagi dia Pak. Awas, makanya saya kembali mengulangi apa yang saya sampaikan. Harus itu tinggal lagi masing-masing pribadi. Ya, tak menerjemahkan itu. Harus bagi saya, memang setiap hari itu selalu begitu. Selalu begitu, tidak diperintah. Jadi kalau nak distabilo ke harus itu bisa diubah, silakan diubah. Bapak Ibu, manusia itu sering berbuat dosa, boleh Pak. Manusia itu harus berbuat dosa. Kalau saya tadi ngomong harus, tapi kalau nak diartikan dalam bahwa al-insan khoto'an nisyan, manusia itu memang sering berbuat dosa. Berarti sering berbuat dosa. Keseringan berbuat dosa jadi kebiasaan. Begitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Itulah anugerah akal yang diberikan oleh Allah dengan berbagai macam gaya bahasa seseorang itu. Makanya kadang-kadang dibuat acara debat segala macam, karena mengandalkan critical thinking masing-masing, yang pada akhirnya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Dan saya ucapkan terima kasih nian kepada Pak Haji Abdul Sobur yang sudah dengan pengalaman beliau untuk saya sebagai berbagi. Saya sebagai ya anak bagi beliau ini, sahabat orang tua, saya terima kasih Pak Bu. Dan disitulah yang saya inginkan, tidak jemaah itu diam baik. Nah, tidak, maksudnya itu sudah acara, mungkin ada yang nak ditanya atau ada yang nak memberikan saran kritik, memang diperlukan. Memang diperlukan. Tak kata kiai ustaz itu Bapak Ibu yang sempurna. Dalam ucapan segi penyampaian baik pasti tak kata. Kadang-kadang diidolakan, oh aku setuju dengan ustaz itu. Itu munafik. Saya sebut munafik. Kaget di belakang dia ngomongi. Nah itu munafik Bapak Ibu. Artinya kita berupaya untuk istiqomah sedikit-sedikit perbaikan dalam kehidupan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pagi ini luar biasa, terima kasih. Saya buka di mesin kajian karena teknik AI itu surat Al-Muluk ayat kedua itu tafsirnya panjang nih. Panjang. Rupanya baru terbuka pagi ini. Jadi inilah satu hikmah pagi ini. Jadi kenapa Allah itu mematikan dan menghidupkan manusia. Jadi bagus sekali, tafsirnya panjang sekali. Dan tadi seperti apa yang disampaikan Ustadz Abdul Subur tadi mengenai ada kata-kata harus. Saya tadi juga agak tergelitik. Sesungguhnya kita sebagai manusia ini memang tidak dapat terhindar. Tidak dapat menghindari dari perbuatan dosa. Salah. Nah, tapi sebetulnya rupanya Pak Subur kita ini terpancing oleh Ustadz kita. Ustadz kita kalau saya lihat sangat menguasai retorika, etika, bahasa bagus sekali. Tapi ini menurut hemat saya hanya menyangkut masalah bahasa saja statement tadi ya. Bagus itu. Satu hal bahwa kita sebagai manusia memang sudah diamanahi dan dialamatkan tempat banyak kesalahan. Mahalul khoto. Jadi manusia itu memang selalu berbuat kesalahan, tempat bersalahan. Namun ada satu ayat yang Ustadz sebutkan tadi di Ali Imran 133. Jadi rupanya Allah itu memberikan rahmat itu jauh lebih luas, dunia dan langit, luar biasa. Nah, jadi semua kesalahan itu insya Allah tadi Ustadz memberikan
supaya kita selalu beristighfar. Bahkan ada ustadz-ustadz sebelumnya yang memberikan kajian pagi setiap Ahad itu, lebih hebat dari istighfar itu adalah sholawat. Nah, tapi jangan dijadikan pertanyaan, besar mana pahalanya antara istighfar dengan sholawat. Itu yang salah itu pertanyaannya, karena dua-duanya itu bagus. Nah, jadi sekali lagi, itu menangkut istilah tadi yang tanyakan Pak Abdul Subur itu menurut hemat saya hanyalah sebuah kata-katanya saja. Contohnya misalnya para petugas Jumat seringkali menyampaikan, para jemaah marilah kita dengarkan karena khotib akan segera naik ke mimbar, maka janganlah kita ini berkata-kata. Kalau kita berkata-kata maka Jumatnya akan sia-sia. Wah, elah divonis nian itu. Jumat kita ini sia-sia Pak, padahal kita lah nyiapin dari jam 10 lah mandi bersih, motong kuku dan sebagainya. Bu, luar biasa itu persiapan mau Jumat. Berminyak-minyak wangi segala macam. Nah, maka mungkin bagusnya sebutannya itu, andai kata kita berkata-kata maka Jumatnya menjadi kurang sempurna. Jauh lebih bagus itu ketimbang dari kata-kata yang sia-sia. Itu memvonis. Nah, barangkali itu saja. Jadi terima kasih. Pagi ini terus terang Ustadz luar biasa, kamilah terpancing. Saya tadi begitu gelitik juga, ini ngapa ada harus. Karena manusia itu sekali lagi tempatnya salah. Memang kita ini, tapi tadi 133 tadi hamparannya adalah kalau kita beristighfar, bersolawat, mudah-mudahan akan diampuni. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu Ustaz, satu lagi sekalian Ustaz. Iya, jadi Ibu-ibu, Pak, memang hidup ini harus optimis, jangan pesimis, hindari kebiasaan suka memvonis. Nah, itu kata-kata hari ini. Quote today. Harus optimis, jangan pesimis, hindari kebiasaan suka memvonis. Baik Ustadz, satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya pagi ini Ustadz. Dari surat Al-Muluk 2 dan 3 tadi kita manusia diciptakan seperti Ustadz katakan adalah untuk beribadah, untuk siapa yang paling baik amalannya, untuk siapa yang berikrar tadi menepati dan sabar dan syukur. Yang ingin kami tanyakan, kita manusia ini kan untuk balas kontranya itu kan ada setan, ada iblis tadi. Kita sudah tahu kalau untuk melawan setan misalnya baca ta'awuz, berzikir, dan semua kita lakukan sudah untuk mengantisipasi setan tadi. Sekarang itu masih terjadi, misalnya masih di dalam diri kita. Apa kiat kita lagi ya Ustadz untuk menangkal setan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Pak Haji, kiat untuk menangkal setan. Aku yakin bapak-bapak yang sudah haji di sini, yang bolak-balik umroh masih galak kena kesetanan. Baik ibu bapak, terima kasih. Paling tidak, memang kita harus ada upaya dan usaha untuk diri kita sendiri, membentengi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Katakanlah kita sebagai orang yang beriman, setiap hari kita sudah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu saja, itu sesungguhnya untuk menjauhkan, membentengi diri kita dari yang tidak kita inginkan. Namunnya kita ini Bapak Ibu, dalam hidup ini pasti ada musuh hidup kan. Nah terkadang manusia baik, sesama manusia, kalau dia lah kesetanan, itu dia datangi paranormal, dukun, aman basung dulu. Tolong Pak, aku tidak setuju ini fotonya, ubatin ada santetnya Bu. Dulu kan ada galak, model-model dulu galak itu. Nah, karena kita tadi ada hamba Allah tadi yang senantiasa dia bisa membentengi, memagari dia dengan kalimat-kalimat zikrullah, dengan dia senantiasa ingat kepada Allah, bukan saja bacaan-bacaan rutin Al-Quran, tapi amalia-amalia rutin yang dia dapatkan dari kiainya, dari ustadznya untuk diamalkan, itu sudah membentengi dia dari yang tidak diinginkan tadi. Nah, pada saat kita dewean baik Bapak Ibu, mohon maaf, lagi wirid zikir baik, itu setan melok datang. Cedak kamu Bapak Ibu? Ada tak kamu pengalaman rohani? Saya sendiri Bapak Ibu lagi berzikir, lagi datang Pak. Seakan-akan kita ngomong dewe, zikir aku nilai paling banyak, lah 1000 aku nih. Kita ngomong dewe itu minal was-was tadi kan, yang dalam surat An-Nas itu kan. Begitu kan? Was-was dewe. Kita dewe masih was-was Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ada bisikan.
Bisikan itu ada dua, Bu. Satu bisikan baik, dua bisikan buruk. Bisikan baik itu maknanya apa? Kalau dikategorikan bisikan baik itu datangnya dari malaikat. Yakinlah Bapak Ibu. Dari rumah tadi Bapak Ibu lagi duduk dapat bisikan menyegerakan diri ke masjid, itu bisikan baik, malaikat. Tapi kalau bisikan buruk, apa kata setan tadi? Tunak-tunak dulu, azan baru belum selesai, mantap lah. Sudah azan, masih sholat sunat di situ tuh. Santailah dulu. Nah, bisikan itu yang harus kita lawan. Tidak cukup dengan kalimat yang ibu ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, harus action, segera berangkat, gitu kan? Aku berlindung kepada Allah, gitu kan? Langsung gitu melangkahkan kaki. Tapi kalau aku berlindung kepada Allah masih tunak, tidak ke masjid-masjid, kalah berarti dengan bisikan syaitan tadi. Jadi tips yang maksudkan ibu tadi, pengalaman seseorang itu akan berbeda dengan apa yang saya alami atau ibu alami. Terkadang sebagai seorang bapak atau yang sudah berpuluh-puluh tahun bapak masih kan memberikan nasihat kepada anak supaya apa? Jangan sampai ya ibaratnya tergelincir. Wajar karena pengalaman yang dia dapatkan. Begitu, Pak. Ibarat kita antara orang tua dan muda. Ketika orang tua tadi ngomong kepada yang muda, "Woi nak, beruntung nian kau." Ngapa beruntung, Pak? Dosa kau masih sedikit, kata si bapak tadi. Karena bapak tadi tuh, bapak ini banyak. Dijawab pula oleh anak muda, "Alhamdulillah kalau cak itu, Pak." Kalau bapak ngomong cak itu, apa kata anak muda tadi? "Kalau cak itu karena bapak tuh sudah banyak, bapak lebih banyak ibadat, aku masih sedikit." Sinkronnya seperti itu, Pak. Si anak tadi masih sedikit, dia ngomong oleh bapak tadi dosanya tadi, bahwa dia menyadari banyak dosa tadi. Kata si anak tadi ngomong apa? "Bapak sudah lebih banyak ibadat dari aku." Secara usia tadi. Nah, jadi ibu, bahwa ketika kita mau membentengi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama musuh, ya tak? Musuh syaitan tadi, ya tak? Yang iblis tadi. Makanya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Yang selalu kita hadap ini musuh manusia tadi Bapak Ibu. Kenapa sifat-sifat setan tadi ada pada manusia itu, itulah yang kadang-kadang kita membuat terpancing. Tapi kalau yang namanya makhluk halus setan itu, yang kita tidak tahu keberadaan dia, pasti dia ada di dekat kita dan lain sebagainya. Nah, paling tidak keyakinan kita kepada akidah yang kita hari ini, setiap hari kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, solawat dan lain sebagainya, kalimat-kalimat thayyibah lah kalau bahasa sekarang Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang baik, ucapkanlah, rutinkanlah, maka insya Allah dengan tulus dan ikhlas itu akan membuat hati tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu kan? Selalu ingatlah kamu kepada Allah. Ar-Ra'd itu kan? Ar-Ra'd ayat 28. Selalu ingat kepada Allah, hati akan tenang. Nah, semoga ini bisa menjawab apa yang Ibu sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup Pak Ustaz. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Cukup, terima kasih Ibu Bapak, apa yang disampaikan tadi sebagai bahan renungan untuk kita semua, semoga bermanfaat. Apabila masih banyak kekurangan di sana sininya, tentu saya sebagai hamba Allah, hamba yang dhaif, yang lemah, ya menyadari namanya hamba yang lemah itu pasti gitu, ya ada kesalahan, kealfan dan kehilafan. Dan saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama minta ampun. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna.